Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Komnas HAM menyimpulkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua termasuk kategori extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Tapi salah satu hasil rekomendasi Komnas HAM adalah soal adanya dugaan pelecehan seksual bertentangan dengan hasil penyelidikan polisi sebelum ini. Komnas HAM Kamis siang membacakan hasil rekomendasi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Komnas HAM menyebut kasus ini sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang diotaki Irjen Verdi Sambo. Yang menarik, salah satu hasil rekomendasi Komnas HAM adalah menemukan dugaan kuat terjadi pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua kepada tersangka Putri Chandrawati di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Yang kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya. Hasil rekomendasi Komnas HAM ini kontra dengan hasil penyelidikan polisi soal tidak ditemukan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, terutama di rumah dinas Duren 3 Jakarta. Sementara itu pemirsa, Komnas Perempuan mengatakan keengganan Putri Chandrawati melaporkan dugaan kasus kekerasan seksual yang dialaminya adalah karena malu. Pihaknya menyarankan Putri Chandrawati mendapat perlindungan sebagaimana hak-hak perempuan terutama terkait dengan korban pelecehan seksual. Kasus dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati membuat istri mantan Kadif Propam Polri tersebut merasa tertekan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani dalam konferensi pers yang digelar bersama Komnas HAM Kamis pagi. Komnas Perempuan menegaskan Putri Chandrawati merasa malu dengan apa yang telah terjadi. Menurutnya, relasi kuasa antara atasan dan bawahan ternyata tidak cukup menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali. Terkait adanya dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, Komnas Perempuan merekomendasikan agar Putri Chandrawati mendapat perlindungan sebagaimana standarnya hak-hak perempuan dipenuhi. Misalnya dalam memastikan bahwa penyidik itu selalu melibatkan penyidik perempuan, akses pada pendampingan kuasa hukum, pada pendampingan psikolog, dan juga untuk memastikan adanya koordinasi lintas unsur untuk penanganan yang terpadu. Putri Chandrawati telah menjalani 2 kali pemeriksaan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, istri dari Verdi Sambo tersebut belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan masih memiliki anak balita. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ilham Elias melaporkan. Ya, dugaan pelecehan seksual kembali diarahkan kepada mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Kini pengusutan kasus pembunuhan berencana yang menjadikan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati sebagai tersangka seakan menjadi sebuah benang kusut.
Putri masih berkeras dirinya mengalami pelecehan seksual dari Brigadir J. Putri mengaku tindakan tersebut menyebabkan trauma dan membuatnya depresi hingga sempat mempertimbangkan untuk bunuh diri. Sebelumnya, Komnas Perempuan juga membeberkan ada temuan terkait dugaan kekerasan seksual tersebut dalam ulasannya Kamis 1 September 2022 bersama Komnas HAM. Kita akan bahas lebih dalam sore hari ini bersama Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani, dan kami juga masih menunggu Sri Kandi Indonesia Bersatu Irma Huta Barat untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Mbak Andi. Selamat sore Mbak Andi. Selamat sore, Mbak. Baik, Mbak Andi, sebelum kita elaborasi terlebih dahulu terkait dengan ulasan Komnas Perempuan kemarin, saya akan luruskan dulu berdasarkan ulasan Komnas Perempuan bersama Komnas HAM kemarin. Apakah ini atau yang dialami oleh Putri Chandrawati itu kekerasan atau pelecehan seksual? Karena memang terminologinya sendiri berbeda. Secara terminologi ya Mbak, pelecehan seksual adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Jadi terminologi yang lebih umum adalah kekerasan seksual, yang lebih spesifiknya adalah pelecehan seksual. Tetapi memang dalam laporan kami menggunakan terminologi kekerasan seksual karena ada sejumlah informasi yang diberikan yang bisa jadi tidak cukup hanya menggunakan istilah pelecehan seksual. Tetapi apa dan bagaimana secara rincinya ini sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Kalau boleh saya sekalian klarifikasi ini Mbak Fani, dalam pernyataan klips yang ditayangkan tadi, kami menyebutkan bahwa informasi yang kami peroleh dalam pemeriksaan tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM pada bagian yang kedua, yaitu tentang bahwa ada penyidik yang perempuan, ada pendampingan hukum, ada pendampingan psikologi. Ini adalah hal yang sudah dilakukan dan menurut kami ini adalah praktik baik untuk penanganan perempuan berhadapan dengan hukum yang harusnya juga dilaksanakan dalam kasus-kasus yang lain ketika kepolisian melakukan penanganan pelaporan kasus kekerasan seksual secara khususnya maupun laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan lain pada umumnya. Tapi kalau misalnya mungkin boleh digambarkan sedikit Mbak Andi, dalam pemeriksaan Putri Chandrawati saat ini, betulkah penyidik yang ditempatkan ini perempuan? Katakanlah, karena kita kan selama ini sedikit merasa ya, untuk korban pelecehan seksual sendiri di Indonesia tentunya ini mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar, terutama yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang TPKS. Nah, ini yang betul kami tanyakan kepada Ibu PC dan menurut informasinya dalam proses pemeriksaan selalu melibatkan penyidik perempuan. Karena itu tindakan ini atau pendekatan ini tentunya penting ya untuk dicatat sebagai sebuah pendekatan yang harus menjadi standar di kepolisian di kemudian hari agar lebih banyak lagi kasus-kasus tindakan ini dengan semestinya. Nah, Komnas Perempuan juga perlu untuk mengklarifikasi informasi lainnya. Yang pertama adalah kasus yang dimaksud ini bukan kasus pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan terjadi di Jakarta. Kasus yang terjadi di Jakarta ini kita tahu semuanya sudah dihentikan. Dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini kami kenali sebagai bagian dari obstruction of justice yang tentunya berakibat sangat fatal karena dalam skenario tersebut justru menyebabkan pihak pelapor dalam hal ini Ibu PC yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan seksual di Magelang tetapi diarahkan untuk menyampaikan bahwa itu terjadi di Jakarta dan juga baru berani untuk menyampaikan apa yang terjadi setelah juga diminta oleh Bapak FS untuk menyampaikannya. Jadi ini adalah obstruction of justice yang sangat fatal bagi pelapor, tapi juga dalam upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua. Tentang obstruction of justice ini maupun extrajudicial killing dan lainnya disampaikan secara benderang ya ataupun secara runut oleh rekan dari Komnas HAM. Nah, dalam proses pemeriksaan Ibu P bersama dengan pihak-pihak lain yang kami kenali memiliki informasi yang relevan, kami menemukan adanya informasi tentang
kekerasan seksual yang disampaikan oleh Ibu P. Dan ini tentunya perlu diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Inilah yang menjadi rekomendasi dari Komnas Perempuan agar juga menjadi benderang posisinya, dan ini akan memungkinkan baik pihak PC maupun pihak almarhum J mendapatkan minimal proses hukum yang memungkinkan mereka mengakses baik itu kebenaran maupun keadilan. Oke, Mbak Andi, biar saya luruskan terlebih dahulu. Jadi mau lokasinya dimanapun, baik di tadi kalau misalnya dibilang katanya Magelang bukan di Jakarta, sesuai dengan keterangan Putri Chandrawati sebelumnya, Putri Chandrawati berkeras bahwa dia memang mengalami kekerasan seksual tersebut ya, yang sekarang berarti saat ini lokasinya di Magelang. Kalau begitu saya akan tanya kepada Mbak Irma Huta Barat yang tampaknya sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Mbak Irma. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Irma mungkin sudah mendengar tadi penyampaian dari Komnas Perempuan terutama terkait dengan ulasannya kemarin. Masih skeptis Mbak Irma terkait dengan kesaksian Putri Chandrawati? Begini, kita tuh tidak boleh melupakan bahwa yang namanya Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo itu memberikan laporan palsu. Ya, jadi bukan hanya sekedar obstruction of justice, tapi lebih lengkapnya laporan palsu mengenai pelecehan seksual dan juga soal percobaan pembunuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita pahami bahwa dari awal kejadian Brigadir J atau Joshua Huta Barat ini akan terkubur dalam-dalam seandainya keluarga tidak membuka peti jenazah dan yang namanya Kamarudin Simanjuntak tidak mengadukan ini sebagai pembunuhan berencana 340. Siapa yang membuat senario? Ferdi Sambo dan Fahmi Alamsyah. Jadi senario itu dibuat beberapa. Senario yang pertama gagal, maka senario yang kedua adalah TKP-nya dipindahkan. Tadi saya mendengarkan penjelasan dari Andi Yentriani soal berdasarkan pengakuan. Yang namanya kekerasan seksual itu yang pertama adalah harus ada bukti empirik. Apakah dia sudah visum? Apakah ada bagian dari tubuhnya yang terluka? DNA dari laki-laki itu ada di sana. Kalau sekedar mendengarkan pengakuan dari seseorang yang sudah berbohong sejak awal, ya, maka ini menjadi usulan yang sesat. Yang pertama, yang kedua, soal perlindungan perempuan. Saya pernah menjadi ketua dari LKBH IUWK, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita atau Perempuan dan Keluarga, bersama-sama dengan Ibu Saparina Sadli. Kami yang mengadakan supaya Polwan itu yang memeriksa perempuan, karena yang tadi Anda katakan, banyak terjadi pelecehan bahkan yang dilakukan oleh aparat. Pada waktu itu, zaman Makbul Padmanegara. Ada satu dibuat di Metro Jaya, kemudian di seluruh Jakarta sekarang sudah ada di seluruh provinsi. Itu warisan Ibu Saparina Sadli dan saya ketika kami berada di LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Jadi kalau bicara soal pelecehan, hak perempuan, saya hanya ingin menanyakan dalam rangka apa Komnas Perempuan memberikan rekomendasi supaya tidak ada perempuan-perempuan seperti Putri Chandrawati. Dia seorang pembunuh berencana, pembohong, lalu kemudian dia memfitnah. Ada satu hal lagi yang lebih keji yang dia lakukan. Ketika Joshua dimakamkan secara kedinasan, orang yang pertama kali protes itu adalah Putri melalui pengacaranya. Jadi kita tidak boleh melupakan secara runut. Dari awal ada senario, Fahmi Alamsyah belum diperiksa, Putri yang melakukan laporan palsu sudah diperiksa belum? Kalau dia mengatakan bahwa laporan palsu itu berdasarkan arahan dari Ferdi Sambo, yang sekarang juga pasti berdasarkan dari Ferdi. Kenapa? Karena dia tutup mulut selama 50 hari, karena dia tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai saksi dari seorang tersangka, hukumannya itu ancamannya hukuman mati, jadi bukan main-main. Jadi apa yang dilakukan ini menjadi presiden. Presiden bahwa there is no equality before the law, bisalah dicari-cari dalihnya. Alasannya macam-macam.
soal perempuan, perlindungan perempuan. Let's talk about perlindungan perempuan. Apa yang perlu dilindungi dari seorang istri yang berencana membunuh lalu menjanjikan 1 miliar kepada Richard Eliezer? So don't talk like Putri itu innocent atau korban. Itu yang pertama. Kedua, di mana-mana yang namanya korban itu tidak ada yang menghilangkan barang bukti. Semua barang bukti dihilangkan. HP dari para ajudan diganti oleh Putri Cendrawati. Pelaku yang selalu menghilangkan barang bukti. Jadi jangan dibalik-balik nalar masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, LPSK mengatakan dipanggil ke Polda Metro Jaya oleh Sambo. LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kompolnas, lalu ada KPAI. Satu mengadukan amplop tebal 1 cm, ada 2 amplop tebalnya, dikembalikan. Yang diundang itu ada 5 komisi. Pertanyaan saya, apakah hanya LPSK saja yang diberikan amplop, lalu yang 4 lainnya tidak? Atau yang 4 lainnya menerima dan tutup mulut? Itu perlu diklarifikasi. Karena apa? Cara mengundangnya saja aneh. Bagaimana seorang pembunuh bisa mengundang menggunakan Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan lembaga-lembaga negara, sementara dia melakukan senario yang menyesatkan, Mbak Irma, membuat orang percaya bahwa ada pelecehan yang padahal tidak ada. Jadi kalau lagu itu diulang lagi, itu sama saja memperlakukan bangsa Indonesia ini seperti kera. Baik, Mbak Irma, kalau begitu saya langsung ke Mbak Andi. Mungkin perlu diklarifikasi ulang terkait dengan tadi pernyataan dari Mbak Irma. Mbak Andi, apakah betul ada amplop untuk Komnas Perempuan? Baik, saya pikir ini betul-betul perlu diklarifikasi ya. Mekanisme layanan terpadu ataupun upaya lintas institusi untuk mengkoordinir bagaimana menangani pelaporan. Dijawab aja pertanyaannya, apakah cuma LPSK yang terima? Ya, Irma, saya boleh menyelesaikan ya, supaya ini sekalian saya jawab. Merupakan sebuah mekanisme yang sudah dikembangkan sejak tahun 2008 dan diadopsi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertemuan yang Mbak Irma sampaikan dan pertemuan yang dinyatakan oleh LPSK itu 2 pertemuan yang terpisah. Kami tidak pernah diundang oleh Bapak Sambo. Jadi itu. Jadi yang LPSK sampaikan itu berbeda dengan peristiwa rapat koordinasi di tanggal 13 Juli 2022 yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kita semua sayangkan bahwa ternyata pelaporan itu tidak benar. Itu yang pertama. Jadi kami sama sekali tidak pernah mendapatkan undangan tersebut, tidak pernah mendapatkan amplop yang disampaikan sebagaimana disampaikan oleh LPSK dan lainnya. Itu hal yang pertama yang ingin saya klarifikasi. Yang kedua, seluruh hal yang disampaikan oleh Mbak Irma, apakah ini juga menjadi skenario kedua setelah kita mendengarkan informasi dari pihak PC, maka itu kami serahkan kepada pihak aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Komnas Perempuan dalam kerangka tugas bersama dengan Komnas HAM hanya menyampaikan informasi yang telah kami peroleh, dan karena itu untuk kepentingan baik itu pengungkapan kebenaran di dalam kasus kematian J maupun di dalam kasus kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Berarti Komnas Perempuan tapi juga ikut mengawal dan juga ikut melakukan proses investigasi dengan ranahnya sendiri, begitu kan ya Mbak Andi ya? Karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, fungsi dari Komnas Perempuan adalah untuk memastikan proses koordinasi dan pemantauan dari implementasi undang-undang tersebut. Patut saya juga sampaikan, di dalam Undang-Undang TPKS memang sudah dinyatakan adanya kemungkinan bahwa informasi itu hanya diperoleh dari pelapor yang adalah korban dan dapat diperkuatkan dengan saksi-saksi yang lain selain satu alat bukti yang sesuai dengan undang-undang. Yang disampaikan inilah yang perlu kemudian diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Oke, saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, kalau misalnya kita bicara mengenai tadi dugaan tindak kasus atau dugaan tindak pelecehan seksual,
Mbak Andi. Saya minta maaf dan juga kepada Mbak Irma, tapi saya memang punya janji 16.40 baik. juga harus saya lihat ini. Tapi saya ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki kepentingan apapun, apalagi dengan dugaan penyuapan dan lain-lain. Ini sungguh-sungguh merupakan bagian dari upaya untuk juga mendorong pengungkapan kasus yang lebih baik, seperti juga yang diharapkan oleh Mbak Irma dan rekan-rekan yang lain, termasuk equality before the law, dan kita perlu memastikan ada peradilan yang adil dan due process of law. Baik, terima kasih atas klarifikasinya Mbak Andi Yentriani atas waktunya bersama kami di MNC News Now. Kami lanjutkan kembali ke Mbak Irma. Tadi kita bicara mengenai saya satu. Iya,